Halo teman-teman, episode sebelumnya kita udah seru-seruan cobain gimana rasanya berlayar. Lalu kita singgah di Pulau Damar Besar dengan pulau-pulau.id. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih bareng sama founder pulau-pulau.id. Hai, kita sekarang udah berada di salah satu kapalnya Pulau-Pulau. Nah, sekarang kita lagi ketemu sama co-foundernya pulau-pulau.id, Mariam Roja. Kita langsung ngobrol aja yuk tentang visi dan misi Pulau-Pulau dan lain-lain sebagainya. Hai Mariam. Halo, apa kabar? Baik, Mariam gimana? Baik, alhamdulillah. Ini seru banget. Pulau-Pulau ini tuh pertama kali ceritanya gimana sih kok bisa terbentuk gitu? Iya, sebenarnya Pulau-Pulau itu kita nih anggota dari komunitas Ayo Berlayar namanya. Nah, komunitas itu sebenarnya udah berdiri sejak tahun 2012. Oke. Nah, terus kita mulai kegiatan Pulau-Pulau sebenarnya kita renovasi kapal segala macam tuh udah kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Terus akhirnya udah lumayan rapi, terus kita mulai programnya. Pas kita mau mulai nggak tahu pandemi. Jadi kita tunggu tapi kok pandemi nggak habis-habis gitu. Jadi akhirnya daripada nungguin pandemi kita nggak tahu selesai kapan, ya udah akhirnya April kemarin kita mulai jalan dan ternyata nggak nyangka juga antusiasme teman-teman di Jakarta yang ingin Tinggi banget ya? Ya, yang ingin berkenalan dengan kegiatan berlayar ternyata banyak juga. Tadi sempat pesimis karena orang Jakarta biasanya kenalnya kan speedboat ya, yang langsung cepet gitu, kapal cepat. Kalau ini kan kita pakai layar, beda sistemnya. Mesin dipakainya jarang banget. Jadi berarti kalau layar tuh berarti lebih gunain tenaga angin gitu ya? Nah, berarti harus tergantung cuaca gitu. Betul banget. Berarti kalau cuacanya anginnya nggak terlalu besar, berarti jalannya lebih lama. Kadang kita dorong, kadang kita bantu mesin, tapi biasanya nggak sering ya. Nah, biasanya emang kita SOP-nya gitu ya. Kalau misalnya mau jalan layar tuh kita pertama emang cek cuaca sih. Kita cek kecepatan anginnya berapa, terus hujan atau enggak, suhu cuacanya kayak apa, panasnya, tinggi gelombang, karena itu semuanya ngaruh untuk ngedorong kapal kita gitu. Cool. Jadi seninya beda ya sama speedboat lain banget. Yang pasti lebih berseni ya gitu. Lebih berseni, dan kita tuh nggak dengar suara mesin ya selama di perjalanan. Kita cuma dengar suara angin, suara air gitu ya, lebih tenang gitu. Jadi seru sih. Nah, sebenarnya nih visi dan misi Pulau-Pulau ini apa sih, Mariam? Iya, kita tuh sebenarnya ingin meningkatkan budaya layar di Indonesia ya. Karena Indonesia kan kita tahu bahwa kita boleh bangga gitu bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terus kita punya 17.000 pulau. Masa iya sih kita sebagai anak Indonesia kita nggak mau menjelajahi pulau-pulau itu? Kita tahu bahwa potensi laut kita tuh luar biasa. Kalau kita jarang ke laut, kita susah dong cinta sama laut, ya nggak sih? Iya. Jadi kalau kita cinta kan kita jadi lebih menjaga. Sebenarnya pesannya itu sih, terutama menjaga lingkungan lautnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor gitu kan. Cuman gimana nih cara kita exploringnya gitu kan? Jadi Pulau-Pulau ini bikin sailing ini ya, bikin gitu kegiatan. Kan banyak orang diving apa segala macam. Menumbuhkan rasa cinta kan. Nah, disitulah kita jadi peduli sama isu lingkungan. Nah, kita dengan kegiatan berlayar sama juga tujuannya itu, dengan berlayar kita lihat laut, mau kotor mau bagus. Kalau kotor kita jadi berefleksi, wah ini kelakuan gue nih sering buang sampah sembarangan atau nggak mau lagi kayak gitu. Ya, semua itu kita jadikan dampak positif lah, supaya kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk lebih aware terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau Pulau-Pulau ini itu maksudnya kayak kursus ya. Jadi ada kursusnya, kursus sailing, terus ada untuk sailingnya juga ke pulau-pulau gitu, Pulau-Pulau 1000 gitu ya, Mariam? Iya, Pulau 1000. Karena kita beroperasinya di Jakarta. Jadi untuk sailing course yang khusus nanti itu plan kita ke depan. Tapi untuk yang sekarang kita masih sifatnya rekreasional ya, mengenalkan kan. Jadi sifatnya masih leisure gitu. Jadi teman-teman selain berlayar ke Pulau 1000,
selama di perjalanan kan 2,5 sampai 3 jam ke pulau, itu diajarin kayak 101 sailing lah. Gimana cara narik layar, narik tali temali, ngiketnya gimana. Seru banget. Kemudian ini juga setirnya, gimana cara baca angin. Nih setirnya harus miring kemana, itu dipraktekin, diajarin. Kita justru ngajak. Setiap briefing pasti kita bilang, kita encourage teman-teman untuk ikut kegiatan layarnya. Jadi itu bedanya ya. Jadi sambil belajar sailing juga. Seru banget. Nggak sabar pengen nyobain sailing bareng pulau-pulau. Nanti kita coba ya, kita ke pulau. Mar, ini tuh kapal di pulau-pulau tuh ada berapa sih? Kapal kita ada kapal yang ada di Batavia Marina itu ada 2. Ini Aquila. Aquila Tayana 37 feet. Terus yang di sebelah itu Candola namanya. Dia 30 feet, lebih kecil. Lebih sporty. Kalau ini lebih klasik modelnya. Dua-duanya jenisnya monohull. Artinya dia satu lambung gitu. Jadi kapal layar emang ada macam-macam jenisnya. Nah, kalau monohull tuh bisa lebih diceritain sedikit nggak? Itu maksudnya dia tuh apa namanya, fungsinya kayak gitu-gitu, lambungnya tuh untuk supaya jadi ada satu lagi sebenarnya kapal Nenggelis, tapi diparkirnya di Pantai Mutiara. Itu dia jenisnya trimaran. Nah, ini monohull, dia satu lambung. Nah, kalau yang trimaran dia punya kaki, jadi dia bercadik gitu, dia punya kaki 2. Ada lagi jenis kapal layar namanya katamaran, dia punya kaki 2 gitu. Nah, jadi memang fungsinya beda-beda ya. Kalau monohull, kalau ini jenisnya blue water boat. Blue water tuh artinya kapalnya yang didesain untuk ngelewatin laut-laut luas kayak samudra gitu. Jadi emang dua-duanya nih monohull kita emang tipenya blue water. Nah, jadi kita bisa berlayar sampai ke Madagaskar nih, Mariam pakai ini. Jangan salah, ini dulu dibawanya dari yang sana dari Swedia, yang ini dulu kapal Inggris kan. Jauh banget. Kewarganegaraannya Inggris. Kapal tuh punya warganegaraan juga loh, sama kayak manusia. Jadi dulunya kewarganegaraan Inggris, tapi udah dinaturalisasi, sekarang udah berbendera Indonesia, dua-duanya berbendera Indonesia, semua tiga-tiganya Nenggelis juga. Jadi nanti kegiatan berlayar akan pakai 3 kapal itu. Kalau Nenggelis dia lebih sporty, dia lebih kenceng karena kakinya 3 dan dia tidak punya keel yang dalam. Kalau ini monohull, dia punya keel kayak bisa 1,5 meter ke bawah lagi untuk mecah ini gelombang gitu, mecah air kalau lagi jalan. Kalau si trimaran dia kayak kalau kenceng tuh dia bisa kayak agak naik, jadi kayak semi terbang, tapi tetap masih sentuh air kayak gitu. Jadi kalau trimaran lebih kenceng dia bisa sampai. Kalau untuk yang perjalanan jauh, kalau ini lebih santai. Seru banget. Tapi dua-duanya punya fungsi yang beda. Nah, sekarang kita udah nggak sabar banget nih pengen nyobain sailing pakai kapal gondola ya pagi ini ya. Pakai kita gondola. Mau ke Pulau Damar Besar ya. Yuk boleh. kita langsung aja ya. Kita langsung coba berlayar ya. Pelajaran berlayar kita pada hari ini. Terus sekarang kita di Candola. Maria bisa cerita sedikit nggak tentang Candola ini? Iya, ini Candola ini kapal layar ya, sailing vessel, namanya Albin Ballad. Albin Ballad ini kapal buatan Swedia. Nama perusahaan pembangun kapalnya itu Albin Marine. Itu perusahaan tua banget ya, dari 1899 loh. Perusahaan si Albin Marine. Nenek kita belum lahir tuh. Cuma versi yang Albin Ballad tuh produksi utamanya di awal-awal sekitar tahun 70-an akhir gitu. Dia produksi Albin Ballad, banyak serinya, tergantung besar kecilnya, dan dijual di mancanegara gitu. Terus nih ada yang nyasar satu di Indonesia. jadi kita beruntung banget. Jadi datangnya dari Swedia nih. Iya, ini dulu kapalnya citizenship-nya Swedia. Jadi mungkin
di Indonesia nggak tahu ya ada berapa yang punya, tapi ini lumayan langka kalau di Indonesia. Iya. Nah terus kalau untuk ngurus kayak perizinannya gitu kan gimana tuh caranya? Maksudnya dari Swedia terus begitu nyampe ke Indonesia Pasti kayak ada ribet nggak cara? kriteria kalau kapal masih berbendera asing itu harus ada kayak manusia ya masuk, ada kayak permitnya gitu, jadi harus izin masuk ke teritori negara lain. Terus nanti kalau udah dapet izin biasanya ada karantinanya. Terus kalau udah selesai melewati itu, saya ada covid nggak ada covid ada karantina dia. Tetap di karantina. Terus habis itu nanti di Indonesia kalau udah dapet izin layar dia bisa keliling. Biasanya tuh permitnya dia tahu nih kalau kapal bendera asing. Tapi karena kapal ini udah di Indonesia kan, sekarang udah berbendera Indonesia, jadi udah aman. nggak pakai permit yang seperti kapal asing masuk ke Indonesia. Jadi ini kapalnya aja buatan luar, tapi karena udah berkewarganegaraan Indonesia, ibaratnya kalau manusia ya, kayak gitu jadinya. Seru banget. Tapi setiap kali masuk, biasanya kalau wilayah ke Syah Bandaran kan juga ada batasan-batasannya. Biasanya kita juga urus ke Syah Bandar kalau mau berlayar jauh, itu biasanya ngasih tahu juga ada izin geraknya kalau mau keluar dari teritori ke Syah Bandar tertentu gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan nih si kapten ini untuk ibaratnya buat nyetir kapal, nah itu perlu ada license-nya dong ya, gitu Iya, kan? iya. Oke, nah license-nya tuh apakah bisa ngambil di Indonesia atau kita mesti ke negara lain atau gimana? Ya, kalau di Indonesia ada namanya SKK, itu kayak SIM-nya lah ya, laut kalau untuk kapten skipper. Tapi kalau license luarnya tuh ada yang kalau yang Inggris internasional ya, RYE itu license ada untuk skipper, kaptennya ada untuk kompeten kru istilahnya. Jadi kru yang bisa ngejalanin kapal layar gitu. Nah, cuma kalau di Indonesia sih yang penting license Indonesia-nya itu SKK, BST, laut. Itu biasanya Lengkap ya. yang kayak gitu-gitu deh. Jadi ibaratnya kayak SIM gitu ya, kayak STNK gitu. Kalau STNK namanya pas besar, pas kecil. Nah, kalau kapal gondola karena dia kategorinya di bawah 7 gross ton, dia 6 gross ton soalnya beratnya, itu masuknya kategori pas kecil. Nah, kalau Aquila dia masuk kategori pas besar karena dia di atas 11 GT ininya beratnya, jadinya dia masuknya pas besar. Nah, itu STNK-nya kayak harus diperpanjang setiap setahun. Nanti tiap kali perpanjangan kita harus naik dock, jadi diangkat kapalnya, diberesin semua bawahnya, mesin-mesin diperiksa karena kan keselamatan penting ya. Jadi kalau perpanjangan pas itu kita juga harus lolos harus bisa dapat sertifikat keselamatan. Jadi standar keselamatannya juga diperiksa. Jadi life jacketnya ada berapa, life raftnya, terus apar untuk kebakaran dan lain sebagainya. Kalau semuanya cek lolos, dapat sertifikat keselamatan, pasnya bisa diperpanjang gitu. Jadi kalau kapal kayak gitu. Oke. Nah sekarang nih kan kita lagi mau ke Pulau Damar Besar ya. Ya. Damar Tuh, Besar. kelihatan tuh pulaunya. Ada. Damar Besar itu berarti masuk di Kepulauan Seribu di bagian selatan ya Mariam ya. Oke. Wah seru banget. Bentar lagi kita udah mau nyampe ke Pulau Damar Besar. Jadi salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang keren banget. Terus pasirnya putih banget, airnya biru, pokoknya keren banget. Dan ada spot sejarahnya. Oh iya, benar ada spot sejarahnya juga. Itu menariknya pulau-pulau di Kepulauan Seribu ya, karena dulu di sini kan tempat dagang Belanda ya, apa ya sih jalur perdagangan Belanda, VOC Belanda. zaman VOC. Jadi pulau-pulau di sekitar Kepulauan Seribu banyak yang dipakai sebagai tempat galangan lah. Pulauan Rus misalnya dulu sempat jadi tempat galangan, sempat jadi asrama haji juga orang zaman dulu. Terus ada benteng Martello waktu zaman perang. Nah kalau di Damar dia ada mercusuar tahun 1800-an juga dibangunnya. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi masih banyak banget tempat-tempat bersejarah di Kepulauan Seribu yang wajib banget untuk dieksplor nih. Iya, seru banget. Terus harga masuknya dan lain-lain juga nggak mahal, masih
reasonable deh pokoknya gitu, masih terjangkau oleh kantong gitu. Iya banget, soalnya kan itu spot edukasi ya dari Pemprov DKI juga untuk pulau-pulau bersejarah. Itu tiket masuknya kayak tiket masuk museum lah. Terus ada satu pulau lagi tuh Mar yang tempat untuk banyak burung-burung di situ ya. Pulau apa tuh? Itu Pulau Rambut namanya. Jadi di Kepulauan Seribu tuh ada pulau konservasi, ada pulau penduduk ya, ada pulau private, dan ada juga pulau-pulau sejarah. Jadi menarik untuk dieksplor. Kalau yang konservasi dia nggak ada penghuni, tapi penghuninya burung-burung semua, tempat migrasi burung-burung dari luar negeri juga telur di situ. Jadi seru sih. Wajib banget ya untuk dieksplor ya. Kita Jakarta nggak tahu ya. Ini juga kita karena masih banyak tempat-tempat. Masih banyak tempat-tempat seru di Kepulauan Seribu. Oke, sabar banget nih kita buat cepet nyampe. Nungguin kita bentar lagi nyampe ya. Seru banget ngobrol-ngobrol hal-hal tentang kapal dan berlayar sama founder pulau-pulau.id. Untuk teman-teman yang kepo mau lihat vlog aku berlayar, tonton episode sebelumnya ya. See you!